Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Saharudin, salah satu Ustadz dari Indonesia yang menjadi imam masjid dan pembaca khatib tetap di Abu Dhabi, di Uni Emirat Arab. Alhamdulillah, hari ini senang sekali dengan kehadiran beliau. Saya ingin wawancara eksklusif dengan beliau, bagaimana suka duka atau kisah perjalanan kok bisa sampai di sini. Orang Indonesia jadi imam masjid, jadi pengkhutbah di Uni Emirat Arab, di negara Arab yang berbahasa Arab. Masya Allah, terima kasih banyak Pak undangannya Pak Imam. Mudah-mudahan pertemuan kita ini insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Kalau amin. pengalamannya secara singkat ya, jadi memang saya pribadi sih nggak pernah terbayang ya, jadi untuk jadi imam di luar negeri, apalagi di negara Arab itu, ya nggak pernah terbayang aja. Jadi kan untuk jadi imam di luar negeri, apalagi di Arab kan nggak mudah. Jadi mungkin butuh ilmu dan orang-orang yang sudah hebat, punya pengalaman. Sementara saya ya belum, mungkin merasa belum bisa aja. Cuma waktu itu kan 3 tahun yang lalu, tepatnya pada awal 2017 itu ada pengumuman bahwa ada penerimaan imam dan khotib. Waktu itu pengumumannya yang mau jadi imam dan dai gitu ya di Uni Emirat Arab. Awalnya saya nggak ikut dan nggak minat karena waktu itu juga saya masih kuliah S2 belum selesai, jadi nggak minat sama sekali karena mau kuliah juga dan merasa tidak mampu begitu. Tapi ada salah seorang dosen saya atau guru saya di Istiqlal itu setengah memaksa saya, jadi harus ikut aja, siapa tahu ada rezeki atau gimana. Akhirnya ikut dan hari itu udah hari kedua dan akhirnya lulus juga. Jadi tesnya dites hafalan dan disuruh berkhutbah berbahasa Arab. Akhirnya ya walaupun ilmunya pas-pasan ya karena lolos, ya gimana lagi kan. Alhamdulillah ya. Jadi dulunya belum nggak terngiang cita-cita jadi imam masjid di sini gitu ya, atau gimana? Iya Pak, nggak terpikir sama sekali. Ya, alhamdulillah. Terus syarat-syarat bisa ke sini itu apa saja Pak? Itu banyak yang bertanya, orang-orang Ya, Indonesia. Kok jadi bisa gitu? kemarin itu waktu kita itu syaratnya waktu itu hafalan ya, jam pertama hafalan Quran, tapi waktu itu nggak harus khatam 30 juz. Jadi minimal tuh 10 juz kalau nggak salah ingat. Jadi yang penting hafalannya 30 juz dan dites ya, dites sama syekh. Jadi ada syekh dari Auqaf dari UAE sini yang datang ke Indonesia di Jakarta waktu itu yang menyeleksi. Jadi diseleksi hafalannya, dites gitu, di syekhnya menyebut ayat, terus kita menyambung gitu untuk mengetahui bahwa hafalannya lancar apa enggak. Terus setelah itu dites bahasa Arab. Jadi syaratnya hanya 2 itu Pak. Hafalan Al-Qur'annya lancar, minimal 10 juz dan bisa berpidato atau membaca teks bahasa Arab gitu. Jadi intinya bahasa Arab dan hafalan Al-Qur'an. Itu aja sih. Dan tentu bersedia meninggalkan negeri dan tinggal di negara lain, di negara Uni Emirat Arab. Ada syarat apa, harus lulus sarjana, S1, S2? Itu gimana? Oh, kalau itu enggak Pak, enggak harus. Jadi entah kalau tahun berikutnya persyaratan itu, tapi persyaratan waktu itu enggak harus. Jadi yang penting hafalannya bisa dan bisa bahasa Arab aja, enggak harus S2, S1 enggak. Dan teman-teman ada teman saya di sini yang beliau juga belum S1 selesai, belum selesai tapi bisa lolos kok. Jadi nggak harus. Tapi mungkin itu bisa saja berubah Pak ya, karena
ini saya dengar-dengar Uni Emirat Arab dan Indonesia makin erat kerjasamanya dalam bidang keagamaan. Jadi katanya akan setiap tahun ada pengiriman imam dari Indonesia dan bisa saja persyaratan itu bisa berubah gitu, mungkin ada. Insya Allah banyak imam Indonesia yang kerja di sini. Iya Pak, insya Allah akan semakin banyak insya Allah. Sementara ini berapa jumlah imam yang berasal dari Indonesia yang bekerja di Uni Emirat Arab, Pak? Kalau sekarang tuh lebih dari 10 orang, Pak. Jadi ada kalau tidak salah 12 orang. Apa 11 ya. Punya di atas 10 orang yang aktif sekarang di Uni Emirat Arab yang tersebar di seluruh Emirat ya. Hampir semua Emirat ada kecuali Dubai kalau tidak salah. Itu ada semua perwakilan dari Indonesia. Karena memang baru dimulai Pak, sejak angkatan saya 3 tahun yang lalu. Dan setelah itu terus. Sebelumnya itu belum ada. Jadi memang belum terlalu banyak, tapi akan kalau informasi dari Kemenak dan dari Kedubes katanya akan semakin banyak ke depannya. Oh, mantap, mantap. Gimana, Pak, perasaan pertama kali menjadi imam di sini? Waktu pertama kali bekerja, ngimamin orang Arab. Ya, ya gimana ya, di Indonesia aja kan kalau kita jadi imam deg-degan gitu ya, apa gemeteran. Tapi sampai di sini kan pasti lebih deg-degan lagi karena kan orang Indonesia kita nggak tahu. Apalagi di Uni Emirat ini kita lihat ya dari berbagai negara ada di sini. Jadi bukan hanya orang Arab tapi bule-bule juga banyak. Gitu. Tapi yang membantu kita mengatasi itu karena di sini aturannya kalau imam baru kan nggak langsung di masjid besar gitu. Jadi ada kayak tahapan-tahapan penempatannya juga gitu. Jadi kita nggak langsung kaget juga. Jadi misalnya baru pertama datang pasti dikasih masjid yang sederhana dulu atau masjid yang jamaahnya nggak terlalu banyak. Intinya masjid yang nggak besar gitu, yang kecil. Atau kadang-kadang masjid yang sederhana sekali. Jadi mungkin pelajaran buat teman-teman juga nanti yang berminat ke sini. Jadi di sini nggak usah kaget langsung nanti dikasih masjid besar, enggak kok. Jadi bertahap juga gitu. Kalau udah dianggap layak baru termasuk berkhutbah juga biasanya nggak langsung disuruh. Gitu. Ada tahapan-tahapannya juga. Tapi tetap aja sih kita merasa itu grogi. Kalau permasalahan mazhab itu ada benturan-benturan atau gimana? Mazhab di sini itu Iya, gimana? Pak. Atau Jadi kalau betul. Jadi memang agak berbeda mazhab ya. Jadi kita kan kalau di Indonesia mayoritas lah, nggak semua tapi mayoritas kan Syafi'i. Tapi sampai di sini dari Auqaf kita diharuskan mengikuti mazhab Maliki. Jadi agak berbeda memang. Misalnya ketika kita membaca Al-Fatihah di sini mayoritas nggak dijaharkan basmalahnya gitu karena mazhab Maliki. Kemudian kita kunutnya kalau di Indonesia kan kunutnya setelah ruku ya pada salat subuh. Tapi kalau di sini karena mazhab Maliki kunutnya sebelum ruku malah. Jadi sebelum ruku dan tidak dibaca keras itu, dibaca jahar. Tapi nggak semua juga sih, Pak. Di sini beda-beda juga, setiap emirat kadang-kadang mazhabnya juga berbeda penerapannya. Jadi mayoritas di sini pakai mazhab Maliki. Meskipun tidak semua rakyatnya, tidak semua maksudnya jamaahnya ikut mazhab Maliki, tapi pemerintah secara resmi menggunakan mazhab Maliki. Jadi sholatnya termasuk saya itu mungkin emirat lain beda, tapi kami di bagian barat ini di Dafrah itu sholatnya sadel Pak, jadi nggak sedekap gitu. Jadi sholatnya tangan tuh lurus ke bawah, nggak sedekap begini. Di tangannya lurus ke bawah. Pokoknya mazhab Maliki gitu. Jadi memang berbeda mazhabnya. Jadi teman-teman mungkin yang mau berminat akan jadi imam di sini ya setidaknya mempelajari gitu mazhab-mazhab itu biar sampai di sini nggak kaget. Tapi perbedaan itu nggak terlalu bermasalah gitu Pak ya, cuma paling sedekap nggak sedekap gitu, terus masalah kunut kayak gitu. Nggak ada yang maksudnya kayak di Indonesia itu membuat konflik bermusuhan gitu. Nggak ada ya Pak ya? Oh iya Pak, enggak. Kalau di sini enggak sedahsyat itu perbedaannya. Ya biasa saja. Lagian di sini kan tidak sebebas di Indonesia. Kita di sini kan
orang-orang nggak berani gitu. Jadi kalau misalnya mazhab Auqaf begitu ya nggak ada yang berani melawan gitu. Harus ngikut, pokoknya imam-imam itu harus mengikuti pemerintah ya, nggak ada yang boleh protes. Oke. Ada pengalaman khusus Pak, spesial pengalaman lucu atau apa jadi imam di sini? Kalau yang lucu-lucu ya mungkin banyak sih ya. Jadi ya lucu-lucunya itu biasanya di awal-awal Pak. Jadi kami itu di awal-awal karena kan yang namanya baru kita harus siap dioper-oper gitu, dipindahkan. Karena begini, karena semua masjid di sini diatur oleh negara, maka semua imam harus siap ditempatkan di mana saja. Gitu. Karena kan semua masjid milik pemerintah, jadi kita harus siap di mana saja. Karena semua masjid adalah tanggung jawab kita, tanggung jawab pemerintah gitu. Kita bagian dari karyawan atau pegawai pemerintah, maka kita harus siap melayani semua jamaah di masjid mana saja. Jadi itu kisah suka dukanya atau lucu-lucunya. Jadi kita kadang-kadang baru beberapa hari, utamanya yang awal-awal, baru beberapa hari dipindahin lagi, ada masjid yang kosong di sana misalnya, tidak ada imamnya atau imamnya lagi cuti, ya kita harus siap ditempatkan di situ untuk mengganti sementara. Jadi dari masjid ke masjid itu siap diangkut setiap saat. Seru juga sih ngangkut-ngangkut itu kan. Jadi misalnya kita baru berapa hari gitu menata barang-barang itu udah rapi, kan kita baru datang biasanya barang masih berantakan gitu. Nah, baru rapi, ditelepon lagi, harus siap berangkat lagi, pindah ke masjid. Wah, kemas-kemas lagi begitu. Iya. Oh iya, udah berapa lama Pak Saharudin kerja di sini, Pak? Saya bersama beberapa teman sudah mau 3 tahun ini, Pak. Udah 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. Kami berangkat sampai di sini mulai bertugas tanggal 20 Agustus 2017. Sekarang udah Juli, jadi udah 3 tahun, Pak. Udah lebih 3 tahun. Berarti betah ya ini? Alhamdulillah. Betah banget, Pak. Apalagi di sini sekarang sudah di Ruwais. Jadi di Ruwais itu kan orang Indonesianya banyak dan fasilitasnya, kehidupannya bagus-bagus gitu. Semuanya gratis gitu. Air, listrik, semuanya, rumahnya gratis. Jadi betah. Karena saking betahnya malah jadi pengen nggak berpikir untuk lama-lama Pak, karena terlalu betah nanti tantangan hidupnya berkurang. Oh gitu. Saya ingat pernah kita umroh bareng waktu kita berhenti di pom bensin di Saudi. Kayaknya Pak Sahar itu saya pengen pulang tahun depan 2 tahun aja kayak gitu. Ingat nggak Pak? Oh iya Pak, ingat Pak. Nah sekarang Ya, gimana itu? iya Pak, waktu itu ya. Jadi karena Kenapa dulu gini begitu? ya waktu itu kan masih pindah-pindah ya. Jadi masih pindah-pindah dan belum ketemu orang Indonesia banyak. Jadi ternyata yang membuat kita betah itu ketika kita berada di komunitas yang orang Indonesianya banyak. Mungkin hampir semua teman-teman begitu ya. Jadi setelah itu pengennya cuma 2 tahun saja. Tapi setelah sampai di Ruwais kan banyak banget orang Indonesianya. Terasa Indonesianya di sini. Itu jadi nambah 1 tahun lagi lah. Tapi nggak tahu ini Pak, tahun ketiga ini apakah saya pulang atau enggak. Kalau betah sih betah. Cuma ini saya sampaikan juga, saya ada rencana masih ingin kuliah lagi gitu. Jadi mungkin nggak akan lama-lama Pak. Mungkin 3 tahun atau entahlah. Tapi yang jelas masih ingin melanjutkan kuliah, studi itu. Tapi kalau bagi teman-teman yang ingin merasa menikmati jadi imam, digaji dengan fasilitas yang enak, memang enak di sini, sangat memuaskan. Tetapi kalau masih yang ingin sambil kuliah, di sini tidak bisa karena imam di sini benar-benar imam gitu, nggak boleh ada sampingan karena kita digaji oleh negara, difasilitasi oleh negara. Makanya seperti pegawai, kalau Indonesia pegawai kan nggak bisa sampingan ada sampingannya. Jadi kalau mau nyari jadi imam dan hidupnya tenang, nyari penghasilannya lumayan, ya memang di UAE ini pas gitu. Tapi kalau mau kuliah nyari ilmu di sini tidak pas gitu.
Oh, bisa diceritakan Pak fasilitas yang didapat apa sehingga bisa direkomendasikan untuk bekerja di sini, Pak? Kalau yang saya tahu fasilitas-fasilitas itu yang pasti tempat tinggal, Pak. Jadi semua masjid itu mesti ada fasilitasnya untuk tempat tinggal, baik yang bujangan maupun yang berkeluarga. Jadi kalau misalnya ada teman-teman imam yang sudah berkeluarga, itu akan ditempatkan di masjid yang sesuai dengan kapasitas rumahnya, gitu. Jadi disesuaikan, insya Allah akan disesuaikan. Kemudian akan digratiskan. Saya nggak tahu kalau di Emirat lain ya, tapi di tempat saya, selama saya jadi imam di sini, nggak pernah dapat tempat yang berbayar listrik atau air gitu. Jadi fasilitas air, listrik, semuanya dibayar, digratiskan begitu. Kemudian bagi yang punya anak, ingin sekolah, itu akan dapat juga diskon dari Auqaf, dari kantor, untuk diberikan biaya sekolah untuk anaknya. Kurang tahu ya pas berapa, tapi ada itu. Setiap tahun dikasih berapa ribu itu. Kalau cuti, Pak, tiap tahun dapat cuti? Oh, kalau cuti itu ada Pak, setiap tahun itu kita dikasih 30 hari kerja, 30 hari kerja, tapi kalau dihitung sampai yang bukan hari kerjanya itu bisa mencapai lebih 40 hari. Jadi maksimal 1,5 bulan lah dalam setahun itu kita diberikan kesempatan untuk cuti. Mantap, mantap. Oh ya, bisa diceritakan. Dulu saya tahu Pak Sahar ini masih single. Sekarang gimana? Tahu aja di Pak. Jadi ya Pak, saya sampai ke sini masih single ya. Jadi sampai 2017 itu, dan 1 tahun di sini merasa sudah harus ada yang mendampingi. Jadi 1 tahun lebih, pas 2018 bulan November saya pulang dan menikah. Dan saya bawa istri ke sini untuk cari pengalaman juga, biar tahu rasanya gimana hidup di Arab gitu. Alhamdulillah istri bisa saya bawa ke sini, dan sudah hampir 2 tahun beliau di sini. Beliau di sini dan alhamdulillah sudah punya putri. Masya Alhamdulillah. Allah, Masya Allah. Mabruk, mabruk. Sekarang sudah punya putri Pak, sudah umur 8 bulan. Insya Allah. Jadi sudah ada hasil lah, hasil made in UA. Ini Mas nak fil imarat. Nah, Ayo, ayo. Terus aktivitas lain, Pak, selain jadi imam, kerjaan imam kan cuma pas sholat aja, atau apa? Ada kerjaan lain nggak? iya Pak. Jadi kerjaan pokok itu jadi imam. Nah itu dia Pak. Jadi di sini semua imam tuh dilarang ada aktivitas lain yang bisa mengganggu. Misalnya ngajar atau belajar atau kuliah itu nggak bisa, karena mengganggu aktivitas jadi imam. Harus standby Pak, 24 jam, maksudnya 5 waktu standby untuk siap menjadi imam. Nggak boleh ada yang bolong kalau tidak penting. Jadi nggak bisa ada kegiatan lain. Kalau yang boleh kegiatan yang lain ya jalan-jalan aja. Dan memang bisa ngajar, jadi bisa ngajar ngaji di markas tahfidz resmi milik pemerintah, ada namanya markas tahfidz, bisa. Tapi itu ada seleksinya tersendiri. Saya pernah ditawarin, dulu ingin jadi guru tahfidz, tapi akhirnya karena sekarang sudah punya anak juga dan membantu istri mengurus di rumah, jadi nggak sempat. Pernah ditawarin tapi nggak sempat. Jadi teman-teman yang misalnya jadi imam di sini bisa ngurus untuk sekaligus jadi imam, bisa ngajar anak-anak tahfidz di kayak TPA lah kalau di Indonesia gitu, bisa. Oh. Tapi itu nggak boleh ilegal, harus yang resmi, yang di TPQ resmi gitu. Kalau ngajar-ngajar privat di sini dilarang, nggak boleh. Atau ceramah-ceramah lain nggak boleh. Kerja jadi imam berarti nggak ada libur ya Pak ya? Nggak ada Pak, sebenarnya nggak ada. Tapi kayaknya, kalau misalnya ada hal-hal yang penting bisa minta izin, bisa. Oh iya. Ya, kayaknya kemarin ini masa COVID libur 3 bulan ya? Tutup itu. Wah, itu libur total itu 3 bulan lebih itu Pak, nggak bertugas. Tapi
tetap ditugaskan mengontrol masjid dan menyalakan azan gitu, karena azan kan tetap berkumandang, jadi tetap kita bertugas buka tutup masjid, jadi buka azannya dinyalain, karena di sini azannya kan bersambung ya dari masjid pusat, jadi kita harus nyalain sound systemnya setiap saat, tapi nggak ngimamin. Iya, Masya Allah. Gajinya full 3 bulan, cuma kerjanya nyalain adzan. Iya Pak. Enak ya. Alhamdulillah. Oh ya, di sini tuh adzan online ya Pak ya? Gimana itu di Indonesia Pak, jadi, rame untuk adzan di Indonesia mau diatur gini gitu. Dulu rame Kak. Sebenarnya bagus Pak azan itu, azan mungkin, online. Jadi ya, mungkin bisa diceritakan, silakan. Jadi azannya itu kayak radio lah gitu ya. Jadi live sebenarnya. Jadi bukan otomatis. Jadi live ada yang azan tapi di masjid besar. Jadi dalam satu wilayah itu atau mungkin 2 wilayah yang berdekatan itu yang azan cuma 1 orang. Jadi cuma 1 orang. Kalau dalam waktunya sama, jadi nggak ada perbedaan waktu. Itu cuma 1 masjid yang azan, nanti disambung ke masjid-masjid lain, jadi secara online gitu. Tinggal dinyalain sound systemnya di semua masjid, akan nyambung gitu, kayak radio lah gitu, kayak radio. Jadi kayak tersambung azannya. Pakai receiver bagus, ya? Pak. Lewat satelit itu ya? Ya lewat satelit. Jadi serempak gitu, jadi nggak beda-beda. Kalau di Indonesia kan ada azan di sini, selesai di sini, ada lagi yang azan satu. Jadi kalau ini sekali aja, sekali serempak. Sekali azan selesai semua. Iya, oke. Terus ini Pak, perkembangan terakhir terkait wabah COVID-19 di sini. Sekarang gimana aktivitas masjid? Udah mulai dibuka atau gimana caranya beribadah di situ? Jaga jarak atau gimana? Atau sholat Jumatnya? Bisa diterangkan Pak? Iya Pak, jadi sejak tanggal 1 Juli kan tersebarkan informasinya bahwa masjid mulai dibuka, walaupun belum semuanya, tapi sudah banyak masjid-masjid yang dibuka sejak tanggal 1 Juli 2020. Jadi hampir 3,5 bulan dari tanggal 16 Maret ditutup, dibuka kembali tanggal 1 Juli. Nah, termasuk masjid saya sudah dibuka juga sejak tanggal 1 itu. Tapi protokolnya atau aturannya adalah masjid harus steril ya. Dan karpet masjid itu dipasangin stiker berjarak 3 meter. Jadi jarak jamaah sholat itu di dalam masjid itu 3 meter Pak, ke samping. Jadi 3 meter ke samping, ke belakangnya 1 saf dilangkahin gitu. Jadi misalnya saf kedua diisi, nanti saf keempat, saf keenam. Jadi dilangkahi 1, ke sampingnya 3 meter. Itu semua masjid begitu aturannya. Jadi masjid yang misalnya di tempat saya itu bisa ratusan, itu bisa 400-500-an jamaah kalau penuh ya. Nah sekarang tinggal 49 titik, jadi hanya 49 orang, 50 sama imamnya. Itu berapa persen dari total kapasitas masjidnya? Wah bisa kurang dari 10% itu Pak. Oh gitu ya. Jadi sedikit sekali, mungkin ya sekitar 10%-an. Lah, kalau Jumatan? Berarti ya sekitar itu jumlahnya 49 aja. Kalau Jumatan sampai sekarang belum dibuka, Pak. Jadi yang dibuka itu hanya sholat 5 waktu saja, kecuali sholat Jumat. Jadi kalau hari Jumat siang itu nggak ada, sholat duhur juga nggak ada. Jadi masjid nggak dibuka. Dibukanya pas asar. Jadi sholat duhur di rumah. Oh, gitu. Khusus hari Jumat malah nggak dibuka sholat duhurnya? Nggak dibuka, betul Pak. Nggak dibuka. Tapi karena selain mungkin ya kalau selain itu dibuka. 5 waktu. Oh ya, tentang ini di Indonesia kan ramai juga tentang gimana kalau seorang Muslim 3 kali tidak sholat Jumat. Jadi gimana itu mungkin bisa diterangkan Pak biar jelas. Kalau saya mungkin Pak Imam juga di sini, semua orang-orang di sini, ini bukan 3 Jumat lagi, kita ini udah lebih 4 bulan nggak sholat Jumat. Jadi hadis itu tentang 3 kali Jumat berturut-turut dosanya gimana gitu, atau bahkan ada yang mengatakan sudah dianggap kafir. Itu dalam kondisi normal Pak. Jadi dalam kondisi normal sengaja meninggalkan sholat Jumat,
itu yang masuk. Tapi kalau yang ada halangan, ada rintangan seperti ini, ada musyaqqal ya, ada uzur, ya hukum itu nggak berlaku, Pak. Kalau berlaku ya repot juga. Jadi kalau ini kan ada halangan, ya gimana lagi, yang namanya menyelamatkan lebih diutamakan daripada mencari pahala atau menunaikan kewajiban. Jadi ada kewajiban yang lebih harus didahulukan. Maka hukum itu nggak berlaku, Pak. Jadi kita tidak dianggap orang yang meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut akan dapat begini. Enggak, karena ini ada uzur, ada rintangan begitu. Dan saya kira keputusan hukum di UAE ini, bahkan di semua negara-negara lain itu kan oleh para ulama-ulama yang pakar gitu, yang sudah memikirkan semuanya, punya kaidah tersendiri yang meyakinkan lah, nggak meragukan. Jadi kita tinggal ngikut aja. Oh iya, mantap Pak. Oke. Terus untuk komunikasi sehari-hari dengan orang sekitar, masyarakat sekitar, gimana Pak? Ada hambatan atau gimana? Saya yakin Pak Zahar kan bisa bahasa Arab, tapi bahasa Arab yang fusha. Kalau di sini udah lancar yang bahasa Emirati. Ya, berjalannya waktu sudah banyak sih Pak, belajar, sudah bisa komunikasi dengan orang-orang Arab. Meskipun nggak selancar mereka ya sesama orang Arab, tapi alhamdulillah kita sudah bisa nyambung komunikasi dengan mereka. Apalagi orang Emirat atau penduduk Emirat gitu, itu kan lebih hampir mungkin 50% ya yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi di sini Inggris Arab itu bisa dikatakan seimbang gitu. Jadi bagi teman-teman yang di sini walaupun nggak bisa bahasa Arab, kalau bisa bahasa Inggris itu sudah lumayan, itu sudah bisa lah, karena dua-duanya dipakai. Tapi berjalan waktu juga bisa sambil belajar bahasa Inggris dan Arab. Alhamdulillah sudah bisa nyambung. Oke. Gimana sikap orang Arab terhadap imam orang Indonesia? Bagaimana tanggapan mereka, respon mereka gimana Pak? Senang atau apa, reaksinya apa gitu? Oh iya Pak, ini luar biasa ya. Saya merasa tersentuh dengan perlakuan mereka. Jadi orang-orang, terkhusus orang lokal ya, orang penduduk asli Emirat, itu mereka sangat menghargai sekali dan seorang imam itu. Bahkan apalagi kalau dia tahu orang Indonesia itu senangnya luar biasa dan bangga begitu, merasa ya mungkin karena selama ini kan, ya mohon maaf saja, selama ini kesannya orang-orang Arab, kalau orang Indonesia itu kan kebanyakannya pembantu rumah tangga ya. Jadi sebagai khodimah yang banyak ditemui oleh mereka. Dan ketika mereka mendapatkan atau menemui kok ada orang Indonesia kok imam gitu, itu agak aneh. Menurut mereka itu jarang ya, aneh. Jadi mereka itu senang sekali dan menghargai sekali. Luar biasa penghargaan mereka itu. Di kadang-kadang ngacuin jempol buat Indonesia, itu luar biasa. Apalagi di sini kan banyak orang Indonesia, dan menurut mereka orang Indonesia itu walaupun bukan imam itu rajin ke masjid Pak. Jadi kesannya orang-orang Arab itu bagi orang Indonesia, alhamdulillah di mana-mana orang Indonesia itu rajin ke masjid, laki-lakinya dan perempuannya berhijab, rata-rata berhijab. Itu kesannya juga. Luar biasa. Oke, terima kasih informasinya. Oh ya, tanya lagi, kenapa kok orang Arab ini mengambil imam-imam itu kebanyakan dari luar negeri, Pak? Ada alasan tertentu? Padahal kan mereka bahasa Arab, banyak penghafal Al-Quran juga, atau gimana ini? Kok banyak dari negara lain? Iya, memang Pak, kalau kita lihat itu imam di UAE kebanyakan dari luar, rata-rata dari Maroko juga banyak, dari Mesir, dari Sudan, dan juga dari Indonesia. Memang kebanyakan, nyaris susah kita mendapatkan orang Emirat yang berprofesi jadi imam. Pertama yang saya dapatkan, ya menurut informasi dari kawan-kawan, dari masyarakat Indonesia, di antara mereka itu memang kurang tertarik Pak. Jadi orang Emirat itu kurang tertarik untuk jadi imam. Mungkin karena keasikan kerja sebagai pebisnis, atau ada pekerjaan-pekerjaan lain yang menurut mereka lebih menarik. Jadi kan mereka kan boleh dikatakan orang-orang kaya lah gitu. Jadi jadi imam itu kurang
kurang keren lah. Kurang keren. Tapi mereka juga menghargai imam sih mereka itu. Tapi untuk jadi imamnya mungkin merasa ada yang lebih menjanjikan dan lebih keren menurut mereka. Jadi kurang tertarik. Mungkin kesibukan juga gitu, Pak. Bukan karena apa hafalan Al-Qur'an atau gimana gitu. Bisa jadi juga, Pak, karena di sini kan bisa dikatakan orang-orangnya pengetahuan hafalan Al-Qur'annya itu nggak seperti orang Saudi atau orang Mesir, orang Maroko gitu. Bahkan kadang-kadang ada orang Emirat tuh baca Qur'annya nggak fasih juga, maksudnya nggak tajwidnya juga ada yang tidak tepat. Jadi mungkin kurang menguasai, walaupun orang Arab tapi tidak menguasai ilmu tajwid atau tidak punya hafalan yang lancar. Bisa jadi itu juga alasan sebagian. Wallahu a'lam. Kalau tiap mengimami sholat Pak, bacaan Al-Quran itu model apa? Langgam apa yang biasa dipakai? Ada langgam khusus atau gimana? Kalau saya sih ya, karena mungkin cepat takutnya ulama jamaahnya bosan, saya suka ganti-ganti, Pak. Jadi karena pengen variasi, kalau saya sih suka ganti-ganti lagu-lagunya kalau lagi ngimamin itu. Jadi kalau kadang maghrib iramanya lain, kalau isya ganti lagi, nanti subuh lain lagi. Bahkan saya pernah itu di satu masjid, saya khusus Pak, jadi maghrib khusus, isya khusus. Jadi sudah ada lagu-lagu tersendiri. Ini lagu isya, ini lagu subuh, ini lagu maghrib. Tapi nggak mesti sih ya, karena kebetulan saya dulu waktu di PTI Pak diajarin, jadi ada macam-macam lagu itu kan ada itu dipelajari. Yeah. Ini lagu Bayati ini. Jadi karena banyak, ya takutnya kan hilang ilmu lagu itu. Jadi ya dipakai terus, jadi ganti-ganti. Oh ya, ada berapa model sih Pak? Berapa langgam lagu Al-Quran? Mungkin bisa dijelaskan singkat. Kalau lagu Al-Quran itu Pak nggak terbatas ya, karena lagu itu penciptanya juga banyak ya. Jadi dulu setiap kabilah kan ada lagunya, ada iramanya. Setiap suku di Arab ada irama masing-masing. Jadi nggak terbatas. Tapi yang bukan diresmikan ya, yang dikumpulkan oleh para ulama-ulama lagu, para ahli-ahli pembaca Al-Quran itu yang kita kenal itu ada 7 lagu. Tetapi 7 lagu ini itu macam-macam lagi. Jadi ada ada kayak gayanya masing-masing. Jadi lagu yang sama dibawakan oleh orang yang berbeda itu bisa ada variasi tersendiri, jadi kayak bercabang-cabang lagi. Ada 7 lagu Pak. Jadi ada Bayati yang saya ingat ya, Bayati, ada lagu Soba namanya, ada Hijaz, Nahawan, Ros, Shika, dan Jiharka. Itu yang kita kenal, yang biasa dilombakan di musabaqah itu. Tapi cabang-cabang lagi nanti setiap yang 7 itu. Jadi banyak. Kalau di Indonesia itu yang biasanya kita dengar itu langgam yang mana yang biasanya kebanyakan orang Indonesia pakai itu? Ya macam-macam juga Pak. Termasuk juga. Di Indonesia itu kan macam-macam. Tapi yang sering dipakai juga kayak lagu Bayati itu agak Bayati sering itu ya? Lagu Bayati dan Ros biasanya juga lagu Ros biasanya sering dipakai orang. Itu langgam itu cuma nada aja atau ada cara bacaan juga berbeda Pak? Tonasi aja? Iya Pak, intonasinya aja lagu. Cuma intonasi aja. Tapi bacaan bunyinya semuanya sama gitu atau ada bedanya? Ya, sama Pak. Kalau lagu itu lagu dan irama hanya intonasinya aja, iramanya, gayanya. Tapi bacaannya tetap aja sama semua. Itu memang sih dalam qiraat juga ada macam-macam, tapi bukan karena lagunya, tapi memang riwayatnya. Jadi qiraat namanya. Perbedaan qiraat itu memang juga ada. Kayak orang-orang Maroko itu kan kalau ngimamin biasanya pakai riwayat Warsh. Jadi agak beda. Tapi bukan persoalan lagu. Memang dalam riwayat ada perbedaan. Oke. Oh ya, ini saya lihat di channel YouTube ini, Masya Allah belajar ada tutorial dari Pak Saharudin. Belajar gimana membaca Al-Quran yang mungkin bisa dikenalkan Pak sekalian. Channelnya apa, isinya apa gitu.
Ntar kita Aduh, ya masukkan, iya, biar banyak jadi ya subscribe-nya Pak, dan ini berkembang. lagi ini lagi sekarang lagi karena masa pandemi ya. Jadi kebanyakan di rumah saya juga mencoba bikin bikin channel YouTube di Saharudin Channel itu. Jadi saya berusaha untuk membuat eh, konten-konten yang terkait dengan Al-Qur'an dan saya mulai dengan makhorijul huruf. Jadi cara penyebutan huruf. Alhamdulillah sudah ada beberapa video kita upload eh, cara-cara penyebutan huruf. Jadi tempat-tempat huruf hijaiyah di dalam mulut kita itu seperti apa. Saya sudah bikin videonya lengkap itu cara-caranya dengan rujukan kitabnya. Jadi rujukan kitabnya terutama kitab Imam Ibnul Jazari dijelaskan. Jadi hamzah itu di mana, kalau ha kayak gimana, nun gimana. Semua huruf itu sudah dijelaskan, Pak. Jadi silakan teman-teman yang ingin mendalami tentang makhorijul huruf disimak di channel YouTube kami di Saharudin Channel ya. Sudah ada di situ bab makhorijul huruf. Memang baru makhorijul huruf, insya Allah setelahnya mohon doanya saja. Mudah-mudahan kami bisa melanjutkan bab-bab atau penjelasan-penjelasan ilmu tajwid bab-bab yang berikutnya. Terima kasih Pak Imam. Oke. Oh ya Pak, ini semua imam masjid orang Indonesia ini sekaligus jadi pengkhutbah, membaca khutbah gitu, atau ada cuma jadi imam masjid saja? Ya Pak, betul. Jadi nggak semua ya, karena tergantung masjidnya Pak. Jadi kalau imam itu ditempatkan di masjid yang ada sholat Jumatnya, maka otomatis dia sekaligus bertugas sebagai khotib. Jadi tergantung masjid yang dia tempati. Karena di sini nggak ada khotib lain, imam lain nggak, sekaligus satu paket gitu. Jadi memang sudah banyak teman-teman juga yang ditempatkan di masjid yang ada sholat Jumatnya. Ada juga sih sebagian teman yang masjidnya nggak dipakai sholat Jumat. Jadi dia nggak bertugas khutbah, lebih santai. Gitu. Tapi bagi yang ditempatkan di masjid yang ada sholat Jumatnya, maka otomatis itu satu paket, jadi khotib juga. Tentang materi khotib Pak, itu ngarang sendiri atau dikasih oleh pemerintah? Bisa dijelaskan? Kalau di sini materi khutbahnya dikasih Pak sama pemerintah. Jadi kita nggak ngarang. Jadi teksnya itu kita dibagikan dari Auqaf, dari kantor itu sudah dibagikan sehari atau 2 hari sebelum hari Jumat sudah dipegang ya, sudah diterima teksnya. Jadi kita tinggal baca Pak. Nggak boleh ngarang malah Pak. Malah kita itu disuruh merekam Pak, merekam suara kalau kita berkhutbah. Selain kita baca teksnya, kita juga merekam suara kita dan dikirim ke kantor gitu. Jadi benar-benar dikontrol. Jadi ketahuan mana yang ngarang nih, kalau salah nggak baca. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi sihhatil abdan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ar-Rahim Ar-Rahman. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسوله إلى الأنام فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الكرام وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق تقاته واسألوه دوام الصحة وتمام العافية فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عز وجل كل غداة قائلا اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت فصحة الأبدان وعافيتها من النعم التي من الله تعالى علينا بها وأوجب الحفاظ عليها وذلك باتخاذ أساليب الوقاية الصحية فإن درهم وقاية خير من قنطار علاج ومن أهم. Oh iya. Kalau aktivitas di dalam masjid selain ya sholat 5 waktu, adakah aktivitas yang lain? Nggak ada Pak. Nggak Jadi ada. karena kecuali kalau masjid yang ada markas tahfidznya berarti ada kegiatan menghafal anak-anak. Tapi yang nggak ada ya sholat Jumat saja.
Dan imam hanya tugasnya itu. Kalaupun tugas tambahan ya paling mengontrol kebersihan gitu. Jadi kalau ada yang misalnya ada OB petugas kebersihan yang nggak bersih ya kita tegur gitu. Intinya mengontrol masjid. Jadi memang di sini masjid imam sekaligus seperti ketua DKM ya. Maksudnya penanggung jawab penuh masalah masjid. Tetapi kita nggak kerja. Jadi kita hanya melaporkan. Jadi setiap ada hal-hal yang butuh diperbaiki di masjid kita laporkan ke kantor. Ada hal-hal yang apapun segala sesuatu yang terkait dengan masjid kita harus melaporkan kondisinya. Sebagai imam ada fasilitas untuk haji dan umroh dari pemerintah? Kalau fasilitas dari pemerintah sampai saat ini belum ada, Pak. Nggak ada. Kalau umroh hanya bisa diizinkan. Jadi kita hanya bisa izin untuk umroh, tapi nggak difasilitasi, nggak disediakan. Haji juga sampai sekarang belum ada. Jadi kita belum ada. Kecuali kalau misalnya ada Aukop cabang, misalnya ada kayak teman yang di Sarja itu, beliau punya dapat hadiah gitu, penghargaan dari Aukofnya, dari kantor Aukofnya diberangkatkan umroh, itu bisa. Jadi, mungkin kebijakan ya sesuai kebijakan Aukop cabangnya, kalau dikasih kayak apresiasi mungkin begitu bisa hadiah. Pak Sahar udah umroh berapa kali dari Abu Dhabi? Umrohnya kalau di Abu Dhabi baru sekali Pak, waktu bareng Pak Imam itu baru waktu itu sekali. Dan sebelumnya juga pernah dari Indonesia, jadi baru 2 kali saya umroh. Rencana kapan lagi nih? Sama belum istri tahu, Pak, bareng? Belum. Iya, pengennya Pak, tapi sampai sekarang belum dibuka. Mudah-mudahan lah bisa segera dibuka, Saudi juga bisa. Mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berakhir, kita bebas lagi, bisa ke Baitullah insya Allah. Amin, amin. Oh ya, istri gimana? Betah di sini atau ngajak pulang terus? Alhamdulillah Pak, beliau ngikut aja, betah. Kalau suaminya pulang ya ikut pulang, kalau di sini ya di sini. Tapi mungkin kami emang sudah ada rencana Pak, mungkin sebentar lagi akan segera pulang untuk melanjutkan studi. Insya Allah Pak. Sebelum diakhiri wawancara ini, mungkin ada pesan-pesan untuk orang Indonesia atau siapa saja yang mungkin tertarik setelah melihat video ini pengen jadi imam itu apa? Mungkin kasih saran atau apa? Silakan. Oh, kalau bagi teman-teman atau para ustadz yang saudara-saudara kita yang ada di Indonesia atau di mana sih yang ingin jadi imam di sini, sarannya ya bersedia aja dan cari pengalaman ya. Jadi anggaplah kalau misalnya berniat ke luar negeri ya cari pengalaman saja untuk tahu kondisi kayak gimana kehidupan di luar negeri bagaimana. Dan di sini kita sangat aman negara ini. Jadi bagi yang mau ke UAE nggak usah takut gitu, dan nggak usah khawatir. Di sini sangat dihormati dan sangat aman dan sangat dijaga. Dan negaranya juga nggak radikal, nggak apa. Pokoknya di sini sangat moderat. Negara ini sangat moderat dan toleransi sangat dijunjung tinggi. Jadi semua madhab nggak ada yang dikucilkan, semua diterima. Dan sampai di sini memang tidak bebas ya. Jadi satu hal yang harus teman-teman ketahui di sini nggak seperti negara Indonesia atau negara lain yang bebas menyampaikan dakwah atau menyampaikan pendapatnya. Di sini sangat dibatasi. Hanya orang-orang tertentu atau syekh yang dipercayakan dari Auqaf yang bisa menyampaikan dakwah, yang bisa menyebarkan pesan-pesan ke masyarakat gitu. Jadi di sini karena dikontrol makanya aman. Jadi segala sesuatu aman, termasuk paham-paham yang tidak sesuai dengan ideologi negara ya tidak bisa berkembang. Jadi negara kan aman. Ya, jadi jangan takut nanti negara Arab nanti perang atau gimana, tenang aja. Kalau di sini alhamdulillah aman dan sangat pemerintahnya sangat menjaga negaranya, dan alhamdulillah sampai saat ini masih dalam kondisi aman. Termasuk masa pandemi ini, COVID ini, di negara ini sangat luar biasa dalam menanganinya. Seketat itu, banyak denda-dendanya juga. Jadi di sini sangat disiplin, termasuk lalu lintasnya. Pak Imam sangat tahu di sini bagaimana
ketatnya aturan-aturan, jadi aman insya Allah. Oke. Dan anggap di sini adalah negara sesama orang Islam juga, jadi nggak usah takut. Oh ya, terima kasih. Masih ada satu yang ketinggalan. Itu pengalaman Apa, Pak? tentang sholat taraweh itu saya lihat ada yang 8, ada yang berapa 21 itu gimana? Oh, kalau di sini yang saya tahu Pak 8 aja, 8 Ya. aja. Kalaupun ada yang ingin 21 atau ingin khotam 30 juz, itu biasanya pemerintah menyediain masjid khusus. Jadi biasanya dalam satu wilayah itu Auqaf menunjuk satu masjid khusus yang khotam atau yang 21 rakaat. Jadi ada masjid khususnya, jadi tinggal milih. Tapi kebanyakannya di sini masjidnya sholat tarawihnya 8 rakaat aja. Tadi belum disebut tentang gimana kalau misalnya pengen mendaftar jadi imam masjid di mana, di link mana, atau website atau ke Departemen Agama atau kemana? Bisa dijelaskan. Kalau yang saya tahu Pak, untuk UAE itu lewat Kementerian Agama Pak, harus resmi, karena kalau lewat tidak resmi malah nggak bagus ya, nanti nggak meyakinkan. Jadi kalau bisa teman-teman yang mau cari informasinya di Kemenak, dan Kemenak pasti kalau ada seleksi imam pasti di expose, pasti dibuka pendaftarannya dan harus resmi, karena ini termasuk hubungan antara kedua negara, jadi harus lewat jalur resmi. Kalau tidak resmi, saya sarankan teman-teman jangan mau ya, karena nanti takutnya ada masalah dan segala macam. Nanti nggak bertanggung jawab nanti negara kan kalau nggak resmi. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Masya Allah, lengkap sekali Sama-sama Pak Imam, informasinya. terima kasih banyak Pak. Semoga sehat keluarga semuanya. Amin, Alhamdulillah. amin ya Allah, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.